Halo sahabat CPNS, welcome back to Irama Widya YouTube channel. So, kamu pasti udah dapet jadwal ujian SKD-nya kan? Supaya sahabat CPNS persiapannya lebih mantap lagi, yuk simak video penjelasan soal-soal SKD di channel Irama Widya. So, don't forget to subscribe, like, comment, and then hit notification bell supaya kamu gak ketinggalan video-video berikutnya. And don't forget to share this video, okay? Halo sahabat CPNS, ketemu lagi dengan Kak Widya untuk kembali membahas soal-soal TWK. Yuk kita mulai. Soal pertama, Pancasila adalah dasar negara Indonesia. Sebagai dasar negara, Pancasila dijadikan pedoman dalam penyelenggaraan negara. Berikut ini merupakan wujud penerapan nilai sila ketiga Pancasila dalam penyelenggaraan negara adalah: Sila ketiga Pancasila adalah persatuan Indonesia. Dalam sila ketiga Pancasila terkandung nilai-nilai persatuan, rela berkorban, cinta tanah air, dan sebagainya. Dari kelima pilihan jawaban, ajakan untuk mencintai produk buatan Indonesia merupakan salah satu wujud penerapan nilai sila ketiga Pancasila. Slogan "Aku Cinta Produk Indonesia" yang digalakan pemerintah merupakan wujud penerapan nilai sila ketiga Pancasila. Hal tersebut karena mencintai produk buatan Indonesia merupakan salah satu bentuk rasa cinta kita terhadap tanah air, bangsa, dan negara. Dengan demikian, jawaban yang benar adalah C. Soal kedua. Salah satu perwujudan kesadaran seseorang dalam berbangsa dan bernegara adalah rela berkorban demi bangsa dan negaranya. Sikap seseorang yang rela berkorban demi bangsa dan negara dikenal dengan sebutan. Untuk mengetahui jawaban yang benar, mari kita analisis makna dari setiap istilah pada pilihan jawaban. Nasionalisme pada opsi A bermakna paham atau ajaran untuk mencintai bangsa dan negara sendiri. Cinta tanah air pada opsi B bermakna mencintai bangsa sendiri, yakni munculnya perasaan mencintai oleh warga negara untuk negaranya dengan bersedia mengabdi, berkorban, memelihara persatuan dan kesatuan, serta melindungi tanah airnya dari segala macam ancaman, gangguan, dan tantangan yang dihadapi oleh negaranya. Kemudian patriotisme pada opsi C bermakna sikap seseorang yang bersedia mengorbankan segala-galanya untuk kejayaan dan kemakmuran tanah airnya. Bela negara pada opsi D merupakan sebuah konsep yang disusun oleh perangkat perundang-undangan dan petinggi suatu negara tentang patriotisme seseorang, suatu kelompok atau seluruh komponen dari suatu negara dalam kepentingan mempertahankan eksistensi negara tersebut. Adapun sukuisme pada opsi E bermakna paham atau praktik yang mementingkan suku bangsa sendiri. Dari pengertian tersebut, dapat kita simpulkan bahwa sikap seseorang yang rela berkorban demi bangsa dan negara disebut patriotisme. Dengan demikian, jawaban yang tepat adalah C. Soal ketiga. Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara. Hal tersebut secara jelas tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal: Setiap warga negara Indonesia memiliki hak dan kewajiban untuk ikut serta dalam upaya bela negara. Hal tersebut secara jelas tercantum dalam pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi, setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Dengan demikian, jawaban yang benar adalah C. Soal keempat. Bentuk negara Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 terlihat pada: bentuk negara Indonesia adalah negara kesatuan, yang lebih sering disebut Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Pernyataan yang secara tegas menyatakan bahwa Indonesia adalah negara kesatuan tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 1 ayat 1
yang berbunyi, negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik. Selain itu, bentuk negara kesatuan tersebut juga dipertegas dalam pasal 18 ayat 1 yang berbunyi, negara kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi, dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang. Dengan demikian, jawaban yang benar adalah B. Soal kelima. Kerajaan Ternate tumbuh menjadi kekuatan yang diperhitungkan dalam perniagaan internasional pada zamannya. Adapun keunggulan geostrategi dari kerajaan tersebut adalah Ternate terkenal sebagai pulau rempah yang sangat dibutuhkan pada zaman itu. Bahkan, rempah saat itu disebut sebagai emas hitam. Rempah yang tumbuh di Ternate adalah pala dan cengkih. Pemandangan bawah lautnya indah, tetapi belum menjadi kepedulian pada saat itu. Adapun keramahan penduduknya kurang berkaitan langsung dengan dimensi geostrategi. Dengan demikian, jawaban yang benar adalah B. Soal ke-6. Upaya diplomasi Kerajaan Aceh Darussalam untuk mempertahankan diri dari ancaman Portugis antara lain, tidak pernah tercatat adanya hubungan diplomasi antara Kerajaan Aceh dengan Kekaisaran Cina dalam rangka melawan Portugis. Demikian juga tidak ada penandatanganan pembelian senjata dengan Turki. Memperoleh bantuan adalah akibat upaya diplomasi, sementara itu pilihan jawaban C lebih terkait dalam bidang ekonomi. Dengan demikian, kerjasama dengan Demak dan Makassar pada opsi D adalah jawaban yang paling tepat. Soal ke-7. Tokoh ini menjadi wakil golongan tua saat berunding dengan golongan muda pada peristiwa Rengas Dengklok. Berkat kepiawaiannya bernegosiasi, Soekarno dan Hatta dilepaskan. Tokoh yang dimaksud ialah pada saat itu, di Jakarta sedang terjadi perundingan antara Ahmad Subarjo yang mewakili golongan tua dengan Wikana yang mewakili golongan muda. Dari perundingan tersebut, tercapai kata sepakat bahwa proklamasi kemerdekaan Indonesia harus dilaksanakan di Jakarta. Dengan demikian, tokoh yang dimaksud adalah Ahmad Subarjo. Soal ke-8. Perhatikan kutipan berikut. Saya tertarik kepada pekerjaan yang Bapak tawarkan melalui iklan harian Jawa Pos 10 Juli 2006. Karena itu, meski belum banyak pengalaman, saya mengajukan lamaran ini dengan melengkapi persyaratan sesuai dengan ketentuan. Penggunaan huruf kapital yang tidak tepat pada penggalan surat lamaran di atas adalah pada kata penulisan suatu kata berkenaan dengan penggunaan ejaan seperti huruf kapital. Penulisan kata harian tidaklah tepat. Huruf awal kata ini seharusnya ditulis dengan huruf kecil, yakni harian. Hal tersebut karena harian bukanlah nama diri seperti halnya Jawa Pos, dan letaknya tidak di awal kalimat. Dengan demikian, jawaban yang benar adalah B. Soal ke-9. Perhatikan kalimat berikut. Hujan turun dengan deras. Aku segera berlindung di balik jaketku yang warnanya sudah tidak cerah lagi. Makna imbuhan ber pada kata tercetak miring dalam kalimat di atas adalah makna gramatikal ber pada berlindung dalam kalimat aku segera berlindung di balik jaketku yang warnanya sudah tidak cerah lagi adalah menyatakan melakukan perbuatan mengenai diri sendiri atau reflektif. Dengan demikian, jawaban yang tepat adalah D. Soal ke-10 atau soal terakhir. Kalimat berpelengkap terdapat dalam kalimat. Pada umumnya, pelengkap diletakkan setelah predikat yang berawalan ber. Dari kelima pilihan jawaban, kalimat yang predikatnya berawalan ber adalah opsi C. Sepasang kekasih berpegangan tangan dengan mesra. Dalam kalimat tersebut, sepasang kekasih merupakan subjek. Berpegangan merupakan predikat, tangan merupakan pelengkap, dan dengan mesra merupakan keterangan.
Dengan demikian, jawaban yang tepat adalah C. Sahabat CPNS, kalau kamu ingin tahu soal-soal TWK lainnya, kamu bisa belajar melalui buku-buku ini ya. Di buku Strategi Fokus CPNS ini, kamu bisa mendrill soal-soal SKD, karena di dalamnya berisi soal-soal SKD dan full pembahasan. Nah, untuk buku ini, buku Strategi Simple CPNS, selain disajikan soal dan full pembahasan, kamu juga bisa belajar dari ringkasan materi yang ada di dalamnya. Buku-buku ini bisa kamu dapatkan di Gramedia terdekat atau official store kami di Tokopedia, Shopee, Lazada, dan Bukalapak. Wah, ternyata semudah itu ya mengerjakan soal-soal SKD-nya. Semakin yakin aja nih sahabat CPNS untuk lulus tes SKD-nya. Yuk manfaatin waktu yang masih ada sebelum hari H dengan mempelajari tipe-tipe soal SKD, ditemani dengan tentor-tentor dan juga penulis buku tes SKD CPNS. So, don't forget to subscribe, like, comment, and then hit notification bell supaya sahabat CPNS tidak ketinggalan video-video berikutnya. Dan juga share video ini ke sahabat-sahabat CPNS lainnya ya. Semangat berjuang di tes SKD-nya sahabat CPNS. Dan juga jangan lupa untuk sertakan doa di setiap aktivitas. Semoga sukses. Bye-bye.